Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau belajar mengenai wawasan dunia Kristen, khususnya berkaitan dengan keberdosaan kami sebagai manusia di hadapan Tuhan dan kondisi situasi kami yang berdosa itu, akibat dan dampaknya. Kami juga berdoa, kiranya Engkau menolong kami mengerti kebutuhan keselamatan yang disiapkan Tuhan untuk kami, dan kami bersyukur untuk pembelajaran mengenal Kristus, Juru Selamat, Penebus, dan Tuhan kami. Kiranya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk meneguhkan iman kami, memberikan kepada kami evaluasi terhadap keyakinan kami, sekaligus mendorong kami menjadi saksi Kristus. Juga kami berdoa kiranya nanti ada tutorial tentang proposal PKM, kiranya Tuhan pimpin dan sertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Untuk memahami tentang keberdosaan kita dan bagaimana kita mendapatkan penebusan tersebut, maka di dalam framework tulip dalam konstruksi pemikiran teologi reform ini memberikan kepada kita gambaran yang lengkap, dan satu bagian demi satu bagian saya akan jelaskan mengenai tulip ini. Yang pertama adalah total depravity atau rusak total. Total depravity berarti keberadaan kita rusak. Apanya yang rusak? Bukankah kita sebagai ciptaan pribadi tetap adalah gambar rupa Allah? Kita bukan lagi sesuatu makhluk lain karena berdosa. Tidak. Kita adalah gambar rupa Allah. Kita gambar rupa Allah yang sudah rusak total. Mengapa? Karena kita berada di dalam Adam. Kita secara individu dan secara kemanusiaan kita berada dalam keadaan berdosa. Keadaan berdosa ini yang menyebabkan kita berada pada posisi dua hal. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah rusak total. Kematian berarti terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kematian berarti terpisahnya tubuh dan roh kita, sehingga kita nanti tubuh kita kembali debu tanah, roh kita kembali kepada Tuhan menanti hari penghakiman. Dan yang ketiga, kematian kekal, berada di api neraka. Pada fokus rusak total atau total depravity, maka yang rusak itu kedua unsur pada diri kita, roh kita dan tubuh kita. Kita tidak bisa pungkiri, tubuh dan roh kita kan itu tidak bisa dipisahkan, dapat dibedakan. Tubuh mempengaruhi roh kita mempengaruhi tubuh. Roh kita ada pikiran, kehendak, afeksi. Tubuh kita ada otak, ada panca indera, ada anggota-anggota tubuh, ada susunan saraf, ada sel-sel, ada darah, dan seluruhnya itu dikendalikan oleh otak. Tetapi otak bisa aktif dan kreatif menangkap realitas maupun menyampaikan pemikiran karena ada roh yang memberi hidup. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, dan keduanya menunjukkan bahwa kita memang manusia. Dan kerusakan itu pada dua-duanya. Kerusakan itu membuat kita tidak mampu total untuk mengikuti dan menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tujuan hidup kita jelas, memuliakan Allah. Dan bagaimana kita memuliakan Allah, Tuhan sudah memberikan kepada kita pengajaran, yaitu memelihara, menjaga, mengelola bumi. Dengan cara apa kita menjaga, memelihara, dan mengelola bumi? Dengan menggunakan akal budi, kapasitas berelasi, dan sekaligus kemampuan berkarya. Menggali temukan sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya laut, sumber daya udara, sumber daya tanah, dan sebagainya. Menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di alam, merumuskannya menjadi ilmu pengetahuan. Keadaan kita yang berdosa tidak meniadakan kapasitas kita berpikir dan mampu mengelola. Tetapi tetap kondisi kerusakan tidak bisa diabaikan. Sekalipun kapasitas kita, kemampuan kita bisa menghasilkan peradaban yang tinggi, mulai dari 1.0 sampai sekarang 5.0, dengan teknologi biasa, umum, tradisional, modern, sampai sekarang teknologi digital, ini meningkat kualitasnya, meningkat juga penyebarannya. Tapi saat yang sama, kita juga tahu bahwa kita berada di dalam kebanyakan kemerosotan moral. Media sosial yang harusnya dipakai untuk membangun peradaban, justru sebaliknya, di dalam keadaan kita yang rusak total,
keadaan kita yang tidak mampu total, arahnya justru membuat dunia peradaban yang harusnya berkualitas menjadi runtuh. Karena media sosial. Apakah media sosial sebagai temuan itu merupakan sesuatu yang salah? Jawabannya tidak. Sama seperti seseorang menemukan api, menemukan pisau dapur, dan menemukan nuklir. Dan itu bisa menjadi sebuah kebanggaan manusia. Saya bisa nikmati listrik, teknologi, komputer, digitalisasi. Tetapi juga sekaligus saat yang sama adalah memungkinkan kita makin rusak, makin kacau. Nah, ini kenyataan. Sekali lagi, kita tidak bisa pungkiri kemajuan peradaban, pengetahuan, teknologi menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Dan kita bisa rasakan, kita bisa alami. Kita bisa memanfaatkan artificial intelligence. Kita menggembalakannya. Namun kenyataannya, ada yang menggunakan teknologi untuk berbuat jahat. Skimming terjadi melalui cara-cara yang sangat tidak diduga. Penyadapan. Saya baru tahu setelah kemarin berjumpa dengan seorang teman, lalu dia mendiskusikan tentang penyadapan di telepon kita. Saya baru tahu bahwa handphone saya sudah disadap dari tahun 2022. Lalu dia cek, ada 2 device Android yang menyadap handphone saya dan menyadap laptop saya. Saya bilang, bagaimana bisa terjadi? Itu mudah dengan teknologi. Pantasan saya ketika mau menyampaikan sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu di laptop itu bergerak sendiri. Tapi apa keuntungannya? Saya bukan miliarder, saya bukan konglomerat, saya bukan pengusaha, saya orang biasa, hamba Tuhan yang tidak punya kekuatan apapun. Saya hanya seorang dosen yang biasa saja, hanya untuk mempermainkan. Dia tunjukkan, ini lihat device yang satu Android, yang satu itu semacam kode apa begitu. Jadi sudah ketahuan. Lalu saya log out, keluarkan itu. Karena itu bukti bahwa kemampuan manusia menemukan teknologi bukan sesuatu yang main-main, serius. Tapi sekaligus karena kerusakan total, kita jadi tahu bahwa kita memang orang berdosa. Itu hanya mungkin tertulis di dalam Alkitab. Itu fakta. Yang mengherankan, di zaman Nuh sudah diberikan penghukuman kan dengan air bah. Pasti cerita tentang air bah itu sudah beredar di antara keturunan Sem, Ham, Yafet. Tetapi tetap saja manusia keras hati, cenderung berbuat dosa, dan akhirnya di dalam Kejadian 11, keturunan Ham yang bernama Nimrod mendirikan Menara Babel untuk bisa sampai ke langit. Apakah bangunan menara salah? Tidak. Hebat kan bisa bangun menara pada zaman Nimrod? Itu kehebatan yang luar biasa. Kita paling tinggi berapa ratus meter. Tetapi kita bersyukur karena bukan bangunan yang salah, hati manusianya yang salah. Itulah kerusakan total. Jadi dari sisi kemampuan manusia, bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 6, itu dituliskan bahwa manusia bisa berbuat apa yang mungkin manusia rancang. Maka tidak heran ada cloning. Tidak heran sekarang orang bisa membuat artificial intelligence, bahkan mungkin lebih dari itu nantinya. Kecepatannya luar biasa. Paling tidak 40 tahun terakhir ini, itu sungguh sangat luar biasa kecepatannya. Tapi kecepatan kerusakan juga makin luar biasa. Polusi udara tidak cukup, polusi air, polusi suara, polusi tanah, korupsi di mana-mana, penyelewengan di mana-mana, KDRT, entah itu di kalangan Kristen, non-Kristen, sudah banyak terjadi. Pembunuhan yang nggak terduga muncul terjadi di mana-mana. Penipuan, penggunaan nama data pribadi kita, termasuk data saya. Karena kita sudah terkoneksi, terhubung dengan jejaring internet. Nggak bisa dipungkiri itu. Waktu ada foto saya, ada video saya, ada suara saya, langsung diambil, bisa dijadikan sebuah alat kejahatan. Itulah kerusakan total. Tetapi, ini yang perlu dipahami. Di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, selalu ingat tidak ada pembiaran dari Tuhan. Karena Tuhan mencipta
memelihara, dan sekaligus memerintah penebusan. Kebaikan Tuhan jauh lebih banyak, lebih dahsyat, lebih lengkap daripada kejahatan manusia. Maka hujan tetap jalan, matahari tetap bersinar, gaya gravitasi tetap terjadi. Saya dan saudara bisa menikmati berkat-berkat yang masih tersedia. Tumbuhan masih ada, binatang masih bisa dipelihara, ikan masih berenang di lautan atau di sungai dan danau. Itu karena kebaikan Tuhan, dan itu yang disebut dengan anugerah umum. Walaupun pelaksanaan mandat budayanya tidak bisa dikerjakan dengan optimal karena berdosa. Karena itu, Tuhan di dalam ketetapannya yang tunggal, ketetapannya kan tunggal tapi 3 bagian, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Dalam ketetapan penebusannya, dia menyelenggarakan karya penebusan. Dari mulai kapan? Dari sejak di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15-17. Itu membuat bahwa Tuhan serius untuk menyelenggarakan ketetapan penebusannya. Dipanggilnya Nuh untuk memulihkan, merestorasi alam, sekalipun mengganti generasi yang rusak itu dengan air bah, lalu mengganti dengan generasinya Nuh, tetapi tetap berdosa. Dipanggil lagi Abraham, dibuat covenant untuk sebagian saja dari manusia yang ada menjadi umatnya. Inilah prototipe umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dihadirkan Tuhan, kerajaan Allah melalui kerajaan Israel, walaupun gagal, begitu gagal banyak, walaupun ada nabi diutus, ada raja diangkat, ada imam diberikan kepada umat Tuhan, tetap saja manusia berdosa. Tapi ketetapan Tuhan memberikan kehidupan kekal kepada sebagian orang yang telah ditentukan dari semula, itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya ada orang-orang yang diselamatkan. Di antara Adam dan Nuh ada 2 tokoh penting di mana Tuhan menyatakan penebusan, Abel dan Set dan Henok. Itu 2-3 tokoh penting. Di antara Nuh dan Abraham ada tokoh penting yang samar-samar diberitahu oleh Tuhan kepada kita. Tokoh penting pertama adalah Melkisedek, yang kedua Ayub. Melkisedek imam Allah yang maha tinggi, Raja Salem, yang mana Daud memberi persembahan setelah Abraham memberi persembahan kepada Melkisedek setelah memenangkan peperangan. Siapa Melkisedek? Bukan keturunan Abraham. Antara Abraham dan Musa ada banyak orang yang diselamatkan. Salah satunya yang paling penting adalah keturunan Abraham, Ishak, tapi juga Ismail. Kita hanya berpikir Ismail itu adalah keturunan yang brengsek semuanya. Tidak, Tuhan mengatakan, aku akan memberkati keturunanmu dari Ismail. Jadi karya penebusan itu dinyatakan Tuhan dalam sejarah, khususnya melalui Abraham, lalu Musa, kemudian Daud. Dan di dalam kerajaan Israel ada nabi-nabi diutus untuk memulihkan kembali, membawa kembali orang-orang pilihannya kembali kepadanya. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang disebut dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan berpikir keselamatan itu hanya terjadi dan berlangsung dalam perjanjian baru. Sudah terjadi sejak awal keberadaan manusia. Dan puncaknya, finalitas daripada karya penebusan itu ada di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menurut waktunya Tuhan. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Waktunya tiba, inkarnasi. Waktunya tiba, mati di atas kayu salib. Waktunya tiba, bangkit dari kematian. Waktunya tiba, naik ke surga. Waktunya tiba, datang kembali. Jadi, satu progres dari penebusan Tuhan karena di dalam waktu. Kita di dalam waktu, kita makhluk yang ada di dalam ruang dan waktu. Space, time, and space. Bagian yang kedua yang saya ingin ajak kita memikirkan adalah unconditional election. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa penetapan Tuhan itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bagian pertama penciptaan, bagian yang kedua providensia, bagian ketiga adalah penebusan. Dan di dalam penebusan tentu kita sudah tahu bahwa Tuhan telah menetapkan dari sekian banyak yang diciptakan. Kalau sekarang itu hampir 8 miliar lebih ya, 8 miliar lebih. Kalau dikumpul-kumpul dari Adam, populasi manusia dari Adam sampai nanti akhir zaman mungkin bisa
10 atau 50 atau 20 miliar manusia. Dari sekian banyak, di dalam kekekalan, pada dirinya Allah telah ditetapkan sebagian saja yang diselamatkan. Sebagian binasa. Jangan tanya kenapa kok ketetapan Tuhan seperti itu. Itu dari sisi ontologis itu ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi sekaligus saat yang sama ingin menunjukkan bahwa manusia pada dirinya pada dasarnya memberontak kepada Tuhan. Jadi begini, paradoksnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupanya, beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi, maka sejak saat itu tidak berhenti keadaan manusia, kehidupan manusia terus-menerus bertambah, tidak berhenti. Sekalipun mungkin ada anak-anak muda sekarang yang nanti kalau mau menikah anaknya satu saja, ada bahkan yang tidak mau menikah. Tapi tidak berhenti bahwa manusia akan terus bertambah, memenuhi bumi belum penuh. Ini adalah satu ketetapan yang tidak berubah. Tapi di balik itu, ada yang di antara yang diciptakan itu mengalami penebusan. Kita tidak tahu siapa orang itu. Kita hanya meyakini bahwa saya bagian dari orang pilihan. Saya meyakini karena Tuhan beranugerah. Saya percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik hidup ini menebus saya. Itu bukan arogansi, bukan kesombongan, tapi keyakinan yang mendalam karena kesaksian Roh Kudus di dalam hati. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Dan kita meyakini itu, bahwa itu adalah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Karena itu yang kedua, bagian dari tulip, unconditional election ini menunjuk kepada kita, kalau saya dipilih, itu anugerah, tanpa syarat dari saya. Kalau berdasarkan syarat saya, tidak ada satu orang pun yang dinyatakan baik. Nggak ada. Semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia adalah hidup, dan hidup itu hanya di dalam Kristus. Karena di dalam faktum salutis ada dua hal selain penetapan siapa yang menjadi umat Tuhan di antara manusia yang ada dan hadir, juga ada satu penetapan siapa yang menebus itu, yaitu anak Allah. Itu sebabnya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya binasa, yang percaya tidak binasa. Itu jelas, konkret. Saya memilih Ishak bukan Ismail. Saya percaya kepada siapa yang saya percaya. Maka dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan apa? Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukan karena saya punya kriteria, oh cocoklah ini jadi orang pilihanku, tidak. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang layak. Kita semua nggak ada yang layak sebagai orang pilihan, nggak ada. Tetapi di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, kita telah ditentukan dari semula dengan kehendaknya, dengan kasihnya di dalam Kristus. Nggak ada di dalam siapa-siapa, hanya di dalam Kristus. Nah, itu namanya faktum salutis. Sesederhana itu yang perlu kita pahami. Unconditional election. Jadi kalau saya dipercaya oleh Tuhan dan saya percaya kepada Tuhan, itu anugerah yang disebut special grace. Dan saya bisa percaya, itu anugerah. Saya bisa meyakini karena keyakinan itu mesti ada objek yang saya yakini. Saya meyakini karena saya diberi anugerah. Dan instrumen saya meyakini itu namanya iman. Iman yang menyelamatkan. Dan saya meyakini dengan iman yang menyelamatkan kepada siapa? Kepada Allah yang beranugerah di dalam dan melalui Kristus. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Itu sebabnya unconditional election itu berkaitan dengan from faith to faith, from grace to grace. Respon saya itu anugerah Tuhan secara khusus. Ketika saya melangkah mempercayai Tuhan itu anugerahnya, dan ketika saya hidup di dalamnya itu juga anugerah. Itu unconditional election. Oh, karena saya sudah berpengetahuan teologi, saya orang Kristen dari sejak dalam rahim ibu, saya sudah belajar banyak Alkitab, maka dengan kriteria itu maka saya layak dipilih Tuhan. Tidak. Saya dan Anda semua orang berdosa. Jadi Efesus 2 ayat 8-10 katakan apa? Jangan ada yang memegahkan diri. Nggak boleh. Makin tahu itu makin humble heart dan makin mau dididik oleh Tuhan. Apa tujuannya? Kita beroleh keselamatan? Menyelenggarakan mandat budaya. Kembali kepada tujuan mula-mula manusia, memelihara, menjaga bumi dan menata layani bumi dengan tujuan to glorify Him. Jadi akal budi kita, relasi kita, kapasitas kita
Apapun itu untuk memuliakan Allah. Not for me, not for you, not for us, for my Lord. Jadi itu penting. Itu unconditional election. Perasaan itu mungkin membuat sepertinya kalau orang luar bilang, sombong banget ini orang Kristen. Yakin benar dia dipilih. Ya, Alkitab mengatakan begitu. Bukan soal kesombongan. Jika hitam warnanya hitam, jika putih warnanya putih. Kalau si hitam mengatakan aku hitam, bukan sombong. Kalau si putih mengatakan aku putih, itu bukan sombong. Penipuan kalau mengatakan, si merah mengatakan bahwa saya adalah putih, itu penipuan. Atau demi keamanan saya tidak berwarna. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin di tempat yang netral. Jadi saya dan kita sekalian gak ada yang netral. Kita berpihak pada pemberontakan kepada Tuhan, tapi karena kasihnya, kita ditarik karena Tuhan sudah tetapkan, kita berpihak kepada Tuhan. Itu anugerah. Bagian yang ketiga, limited atonement. Kok sebagian saja ya? Ini rahasia Tuhan. Masakan 8 miliar orang lebih udah diselamatkan semua? Yakin mau diselamatkan semua? Enggak. Fakta tidak membuktikan, realitas tidak membuktikan bahwa semua diselamatkan. Dari zaman Adam yang diterima, kita tahu anaknya memberi persembahan, bukan jenis persembahannya, bukan cara persembahannya, tapi hatinya. Kain tidak berpaut kepada Tuhan, hatinya Abel berpaut kepada Tuhan. Dari semula Tuhan telah menentukan Abel yang diterima. Berarti Tuhan tidak adil? Tidak, ini bukan bicara keadilan. Kalau bicara keadilan semua sudah dihukum. Semua berada dalam penghukuman. Itu sebabnya Adam diusir dari Taman Eden. Jadi di sini keadilan menunjuk kepada penghukuman. Keadilan menunjuk kepada keteraturan Tuhan. Tapi yang kita nikmati itu bukan keadilannya, karena kalau keadilannya kita sudah berada dalam penghukuman. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah kasih-Nya. Berarti orang lain tidak mendapatkan kasih karunia? Jawabannya ya. Lalu mereka kenapa bisa hidup? Karena kebaikan Tuhan secara umum. Maka sebanyak apapun kepintaran kita menjelaskan, berapologetika, menjelaskan tentang kekristenan kepada banyak publik, seperti yang saya lakukan melalui kanal YouTube, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, sepinter-pinternya kita buat, kalau Tuhan tidak beranugerah atas orang itu hanya tahu, mengerti, tapi tidak percaya. Bisa belajar banyak. Anda dan saya juga bisa begitu, bukan? Tahu banyak, nilai mata kuliah pendidikan agama Kristen A, WDK 1A, WDK 2A, WDK 3A. Siapa yang menyaksikan kemampuannya? Tidak ada. Para teolog kemampuannya tidak ada yang menyaksikan dalam mengupas, memahami tentang firman. Tapi percaya enggak? Kalau bisa percaya, itu anugerah. Jadi ini menjadi sebuah tantangan seumur hidup. Limited atonement. Penebusannya terbatas. Bukan berarti bahwa Tuhan terbatas kuasanya. Tidak. Siapa yang membatasi dirinya Tuhan? Mengapa dibatasi? Ketetapannya Tuhan. Jadi semuanya nanti akan ditebus. Penebusan Tuhan itu tidak hanya saya, kita, tapi dari zaman Adam sampai nanti kedatangan Tuhan kembali. Dan bukan hanya makhluk ciptaan pribadi seperti kita, bahkan malaikat yang terpilih pun mengalami penebusan. Malaikat terpilih ya, karena iblis malaikat yang jatuh yang tidak terpilih. Dan alam ini pun, bumi ini pun mengalami penebusan. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen juga menyelenggarakan penebusannya melalui studi, melalui laboratorium, melalui pengabdian kepada masyarakat, melalui kerja-kerja sosial dan budaya. Redeeming your science, redeeming your psychology, redeeming your social culture, redeeming your mind, redeeming your life. Penebusan. Karena apa? Di dalam Kristus. Jadi penebusan Kristus tidak hanya bicara haleluya saya masuk surga. Tidak, itu berbicara saya mesti tahu siapa Yesus. Dan Yesus bekerja dan terus bekerja. Melalui siapa? Karya Roh Kudus. Yang ketiga, yang keempat, irresistible of grace. Tidak bisa ada yang menolak. Mungkin ada orang seperti penjahat di sebelah Yesus yang sampai mau menjelang kematian baru nyadar. Baru ngeh. Ternyata yang di sebelahnya itu anak Allah yang inkarnasi yang mau menebus umat manusia dengan perkataan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ ada sebuah perjumpaan dari penjahat itu dengan Yesus. Itu sebabnya respon dia langsung muncul, respon yang mendadak yang membuat kaget temannya penjahat. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Jawaban Yesus belum pernah disampaikan kepada murid-muridnya. Apa itu? Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ada yang begitu. Dalam penginjilan saya dan entah di rumah sakit, entah di pedalaman,
entah penginjilan pribadi maupun penginjilan secara umum, saya menemukan ada beberapa kasus yang menarik. Misalnya ada orang non-Kristen yang saya injili, menjelang kematiannya terima Tuhan Yesus. Tapi ada yang betul-betul memberontak dan tidak mau. Ada para pelacur yang saya kumpulkan untuk buat KKR, dari 500 lebih, ada 30-an yang percaya sama Tuhan Yesus. Pergi ke pedalaman di Kalimantan, pergi ke pedalaman di Sumatera, memberitakan Injil. Ada yang menolak, ada, banyak. Bahkan mengancam, mengguna-gunai. Tapi bersyukur, ada yang mau terima. Itu anugerah. Nggak bisa ditolak. Bukan karena fasih lidahnya Paulus, atau fasih lidahnya hamba-hamba Tuhan, atau fasih lidahnya saya. Tidak, karena anugerah. Banyak kesaksian orang memberitakan Injil dengan menyanyi saja. Menyanyi puji-pujian. Kok enak ya dengar lagu-lagu Kristen ya? Boleh dong ikut. Lama-lama, hatinya terpaut oleh cinta Tuhan. Nggak bisa ditolak. Itu namanya irresistible of grace. Tahapannya bisa dari kelahiran, kemudian sampai penerimaan dia sebagai anak Allah. Dan tanggung jawabnya mulai dari pengudusan hidupnya sampai dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah. Monergis berarti saya secara pasif menerima keselamatan. Sinergis berarti saya secara aktif mengerjakan keselamatan. Kalau monergis, one moment in my life. Kalau sinergis, every day in Christ until the death. Until sampai kepada kematian. Nah, ini irresistible of grace. Nggak bisa ditolak. Saya juga tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Nggak punya cita-cita juga jadi dosen teologi. Cita-cita saya adalah pengusaha atau ahli hukum. Bahkan pernah waktu SMA saya mau jadi tentara. Tetapi karena nggak dikasih izin dari orang tua, ya sudah. Padahal dari kakek saya setuju, karena kakek saya kenil tentara, rakyat dulu, memperjuangkan kemerdekaan. Dengan pangkat purnawirawan, dengan pangkat dari bidan waktu itu kolonel. Pak, aku mau jadi tentara. Nggak bisa. Karena saya senang sekali gitu ya dengan tertibnya, dengan disiplinnya. Nggak bisa, nanti kamu akan begini. Waktu itu kan problem dengan perang dengan Timur, perang dengan di Papua. Jadi pemikiran orang tua saya adalah nanti anak saya tidak ketemu lagi dengan saya, udah milik negara. Padahal rekomendasi sudah tinggal masuk saja saya. Nggak bisa. Nggak ada niat saya jadi itu. Mendadak saya dengar firman, lalu saya terus makin cinta. Akhirnya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Melayani di gereja, melayani secara publik, melayani di sekolah. Sampai sekarang. Nggak bisa ditolak. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, perseverance of saints. Setianya Tuhan yang membuat kita setia. Apakah orang-orang percaya itu tidak pernah lagi berdosa? Pasti akan berdosa. Tetapi berdosanya bukan dalam keadaan, namun dalam proses pengudusan. Kalau bukan Tuhan setia, tidak mungkin saya dan Anda bisa tetap setia kepada Kristus. Nggak mungkin. Waktu saya kerja di satu perusahaan, ada orang kaya yang begitu kaya raya. Entah kenapa dia juga menyukai saya juga nggak begitu perhatikan. Orang Muslim, tidak percaya sama Kristus. Terus saya didekati. Saya bilang, ngapain lah ini ya? Saya nggak punya niat untuk pacaran waktu itu. Betul-betul nggak ada satu pemikiran untuk pacaran begitu. Oh, gampang sekali saya pindah agama waktu itu. Anak orang kaya, cantik, mau sama saya yang kurus kecil, keriting, warna kulitnya juga dibilang coklat, nggak coklat kata anak saya. Makanya saya bilang cerita begitu sama anak saya yang perempuan, saya bilang, apa ya mau sama bapak? Tapi saya ceritakan, tapi nggak percaya juga, ya sudah. Ini kan pengalaman hidup subjektif saya. Dia ajak ke rumahnya, diperkenalkan sama keluarganya, hampir terjebak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tarik saya. Saya dapat pekerjaan di tempat lain, saya akhirnya goodbye, nggak lagi ketemu sampai sekarang. Itu kenyataan. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, nggak mungkin saya tetap setia di dalam Tuhan. Nggak mungkin, impossible. Itu perseverance of sin. Jadi saudara, mahasiswa, kalau Anda dan saya bisa percaya itu anugerah, dan bisa tekun mengikut Tuhan, berdoa, beribadah, percaya kepada kebenaran Tuhan, itu karena Tuhan setia, bukan karena kita hebat. No. Kita ngeliat orang kadang-kadang juga gedek bahasa misalnya apa ya, kesel gitu ya, karena perilakunya, sikapnya, gimana ini gitu ya. Tapi kita bersyukur, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi, kasihilah musuhmu, masa kasih saudaramu tidak, sesama orang Kristen. Oh iya, maafkan aku Tuhan, ampuni aku. Itu gunanya ada Roh Kudus dalam hati.
Itu tulip. Bagian tulip ini sangat saya senang karena melengkapi semuanya. Sebelum sampai kepada bagian siapakah Yesus Kristus, ada pertanyaan tentang tulip? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Agak keras sedikit ya supaya saya bisa dengar. Irresistible of grace. Berarti kan itu bicara tentang sebuah pemberian Tuhan yang kita nggak bisa tolak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang tidak percaya itu bisa percaya karena dia nggak bisa tolak. Momen berjumpa dengan Tuhan itu memang tidak bisa kita duga. Misalnya, Nikodemus itu kan datang kepada Tuhan hanya untuk konfirmasi. Guru, engkau diutus Allah apa tidak? That's it. Goalnya hanya untuk konfirmasi. Tapi Yesus justru memberikan beyond, melampaui apa yang dia ekspektasi. Oh ya, memang saya guru dari utusan Allah, saya sudah lulus ini, begitu ya. Saya punya murid, wajar dong saya jadi rabi. No, Tuhan katakan, kamu, Nikodemus, harus lahir kembali. Diberi pertanyaan, diberikan jawaban, melintasi waktu, yaitu hidup kekal. Sama dengan perempuan Samaria yang di dalam Yohanes pasal 4. Yesus kan hanya minta air. Oh, kamu bukan orang Yahudi, bukan orang Samaria, iya. Kok minta air sama kami? Gak boleh. Apalagi kita laki dan perempuan, bukan muhrimnya bertemu di dalam siang hari di sumur. Saya dengan kamu beda etnis. Nggak boleh ngomong bicara yang sembarangan. Tapi kenapa kamu minta? Tuhan katakan, kalau kamu memberi, aku akan memberi lagi. Itu air kehidupan. Langsung ngeh pada waktu itu si perempuan Samaria itu apa bilang? Kutemukan Eureka. Jadi model kutemukan itu bukan hanya Archimedes dalam hukum Archimedes, tapi pada itu Eureka. Oh, aku temukan Mesias yang dijanjikan itu loh. Satu kota jadi pemberita Injil si perempuan Samaria itu. Itu nggak bisa ditolak. Apakah ada planning atau perencanaan atau semacam sebuah harapan nanti kalau ketemu Yesus akan begini? Tidak. Bahkan Zakheus di dalam Injil Lukas, dia cuma lihat seperti apa sih Yesus ini rame-rame nih, kok gaduh banget mengenai Yesus ini datang. Karena dia orang kecil, seperti saya mungkin kecilnya atau mungkin lebih kecil lagi dari saya, dia naik pohon. Oh begitu Yesus. Oke, nggak ada masalah. Oke, saya udah tahu. Tapi nggak diduga dia mengatakan, Zakheus turun, aku mau datang ke rumahmu. Dan pada saat itu Yesus datang ke rumahnya dan memberitakan Injil, dan langsung Zakheus bertobat. Itu irresistible of grace. Saya dulu penjudi, pemabuk, perokok, melakukan hal-hal yang jahat, berkelahi. Tapi anugerah Tuhan. Satu ketika saya membaca Wahyu 20 ayat 6. Ketika saya baca, apa maksudnya? Mendadak dalam hati saya diingatkan, kamu berdosa. Berdosa sama aku, berdosa sama papa mama, berdosa sama orang lain. Malam itu di tempat kos sendirian, saya menangis, memohon pengampunan. Nggak pernah saya nangis. Nggak suka juga saya nangis. Cemen kalau bahasa sekarang itu ya, anak laki-laki masa nangis. Yang saya suka adalah berkelahi. Adu pukul, berantem, ribut, debat. Oke bisa. Tapi malam itu, momen itu, Tuhan berjumpa dengan saya. Saya dipertobatkan di sini. Tahun berapa? Tahun 1990. Kira-kira tanggal 3 bulan Maret. Dan saya mengakui itu. Sejak saat itu, detik itu, saya komitmen tidak merokok, tidak main judi, tidak melakukan kejahatan-kejahatan lain. Mulai dari situ saya berinisiatif cari persekutuan sendiri, cari gereja sendiri. Sampai orang teman-teman satu kos saya bilang, Ruth, lu kenapa nggak main lagi? Dulu main joker, main truk, main gaple, main tuo. Saya jagonya. Sampai saya punya uang, punya sepatu dan pakaian itu dari main judi. Saya berhenti semuanya. Termasuk ganja dan obat-obatan. Berhenti semua. Tahun 1990. Puji Tuhan sampai sekarang nggak tersentuh lagi. Tapi kalau ditanya Pak Rudi masih bisa, masih ingat, masih ada ingatan kalau main seperti itu masih ada. Dan memori nggak bisa hilang, kecuali kamu amnesia ya. Nggak bisa hilang itu. Saya masih ingat letaknya bagaimana saya nipu teman saya itu supaya dia kalah. Saya tahu main catur. Nah itu nggak bisa saya tolak. Saya nggak datang ke KKR. Nggak ada misionari datang ke rumah tempat kos saya, ketok pintu, Rudi ayo buka pintu, kamu harus bertobat, kamu harus, nggak ada. Sebelum dia datang saya sudah marahin duluan. Papa saya yang penatua gereja saya malah marahin terus.
keluarga saya ada pendeta, kakek saya ada hamba Tuhan. Saya mau ngapain penipu semua itu? Jadi betul-betul saya jelekin gereja, jelekin kekristenan, dan saya banyak belajar ilmu-ilmu. Tapi anugerah Tuhan tidak bisa saya tolak. Ini fakta. Saksinya siapa? Istri saya sendiri sebagai saksi waktu saya masih kuliah dulu. Nanti saya bilang, kenapa kamu mau sama saya sekarang? Aneh ya? Terus dia bilang, jawabnya sederhana, karena Tuhan sudah mengubah hatimu. Itu anugerah. Jadi pilihlah pasangan yang sudah diubah hatinya oleh Tuhan. Jangan pacaran sembarangan. Oke, ada pertanyaan lain. Ini pertanyaan eksistensialis experience ya. Jadi masing-masing punya pengalaman lah soal berjumpa dengan Tuhan. Nggak bisa sama. Jangan bikin, saya mau kayak Pak Rudi lah. Kalau begitu saya mau tunggu di tempat kos saya mau duduk, siapa tahu Tuhan berbicara kepada saya. Itu namanya kamu menipu dirimu sendiri. Tidak diduga dan tidak saya rencanakan. Saya sudah rencanakan malam itu, sebelum itu saya merencanakan, besok malam minggu nggak ada kuliah, ya. Besok saya mau 1 malaman sampai nanti Senin baru kuliah, saya main judi. Saya sudah susun sedemikian kalau saya buat rancangan begini. Enggak jadi. Oke, minum tuak itu 1 drigen itu nggak bikin mabuk saya sampai sekarang. Anak saya perempuan itu di hotel, di perhotelan, bagian F&B, bikin koktail. Saya minum aja, kok nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa. Memang badan saya aneh. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu saya minum nggak jadi teladan di tengah-tengah. Di rumah saya itu banyak minuman, botol minuman yang 40%, 60%. Untuk praktek anak saya, bukan untuk saya minum. Gitu. Jadi anugerah Tuhan ya. Kalau Anda dan saya bisa selamat, itu anugerah Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Kristus di dalam hatiku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Galatia 2 ayat 20. Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa Yesus? Anak Allah. Dia, naturnya, atributnya setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia yang ikut mencipta, yang turut di dalam kitab suci dan yang inkarnasi. Dia sang kebenaran. Inkarnasi itu menjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang non-Kristen. Yang ada adalah inkarnasi, dia pikir sama. Tidak. Dalam perjanjian lama, siapa Yesus sudah dijelaskan. Secara teofani, dia menyatakan diri dalam penampakan-penampakan berjumpa dengan siapa? Dengan Adam di Taman Eden. Berjumpa dengan Abraham dalam Kejadian 18-19. Berjumpa dengan Yosua dalam Yosua 5. Berjumpa juga dengan siapa? Berjumpa dengan Yakub dalam Kejadian 32. Kemudian kehadiran Kristus juga dapat dinyatakan melalui adanya tiang awan, tiang api. Kehadiran Kristus juga dinyatakan dalam tipologi karakter para nabi, para raja, para imam. Di perjanjian baru dengan jelas, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini dijelaskan, eternal. Who is Jesus? Dalam sejarah, mulai dari Maria ditemukan atau berjumpa dengan malaikat. Malaikat mengatakan, kamu akan mengandung. Dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan dari Adam. Jadi kemanusiaannya jelas ada. Di rahim Maria. Maria itu mengandung. Apakah sel telurnya Maria dibuahi? Ya. Menurut beberapa penafsir mengatakan demikian. Sehingga kemanusiaannya ada. Memang Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi bukan hasil hubungan seksual dengan tunangannya atau orang lain yang bernama Yusuf, tunangannya, atau orang lain tidak. Bukan juga hubungan seksual dengan roh. Nah, ini ada yang nafsir begitu. Itu di zaman-zaman mistis ada yang begitu. Zeus berhubungan seksual dengan manusia, akhirnya lahir Hercules. Itu kan kisah-kisah mitologi di Greka dan juga ada di dalam pemikiran orang-orang Asia. Tapi tidak demikian. Ini roh yang inkarnasi. Siapa yang roh yang inkarnasi? Firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Enarkeologos, arke itu bicara tentang di luar waktu tapi masuk ke dalam waktu. Pada mulanya, beda dengan pada mulanya yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu bicara waktu. In history God create time and space. Itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu anak Allah yang tunggal di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Di dalam surat Ibrani juga dijelaskan. Di dalam surat Yohanes juga dijelaskan. Jadi kita bisa lihat ada kesaksian-kesaksian luar biasa tentang Yesus Kristus. Tidak ada data lain selain Alkitab tentang pribadi Yesus Kristus, anak Allah
yang inkarnasi. Waktu inkarnasi maka kemanusiaan ditambahkan pribadi kepada pribadi anak Allah. Ini penting. Dalam sejarah dia hadir dan kedatangannya kembali. Dari kekekalan dalam sejarah dan dunia langit dan bumi yang baru. Ini menjadi bagian penting dalam keyakinan kita. Kita di dalam sejarah dan kita akan menikmati bumi yang baru. Karena di dalam Kristus. Ini penjelasan yang tadi saya sudah katakan bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan pengertian yang mendalam. Dia adalah Mesias, pengantara. Bapa menciptakan melalui firman di dalam Roh Kudus. Bapa memprovidensia segala ciptaan dan karyanya melalui firman di dalam Roh Kudus. Bapa menebus umatnya melalui firman di dalam Roh Kudus. Alkitab dengan pendekatan CFRC menolong kita lebih mendekati pengertian yang berkaitan dengan ketetapan Allah sendiri. Bagian ini menjadi bagian yang penting berkaitan dengan who is Jesus. Baik di Yohanes pasal 1 dan Kolose pasal 1 ayat 15. Bukan dua pribadi, tapi satu pribadi dengan dua natur. Siapa dia? Yesus Kristus. Allah tiga pribadi, tapi salah satu pribadinya namanya Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu punya dua natur. Satu-satunya yang punya dua natur hanya Yesus Kristus. Bapa tidak punya dua natur. Roh Kudus tidak punya dua natur. Tapi Yesus Kristus punya dua natur. Mengapa perlu dan penting ada natur kemanusiaan? Karena yang mau ditebus adalah manusia. Dan siapa manusianya? Orang yang sudah ditentukan dari semula. Di dalam surat Ibrani juga dijelaskan tentang who is Jesus. Kalau nanti mahasiswa mau mendapatkan file ini, saya akan kirim di grup saja. Kalau nggak mau ya tidak apa-apa. Karena ini soal kerelaan mau belajar. Ini semua saya susun sendiri, nggak ada di Moodle. Makanya saya tulis langsung tetap pakai nama saya di bawah. Karena memang itu saya susun sendiri. Selama lebih 14 tahun saya mengajar di kampus kita ini, dan selama belasan tahun di sekolah-sekolah saya mengajar tentang kekristenan, maka saya senang dengan menggunakan framework, kerangka-kerangka pemikiran yang lebih memudahkan saya untuk menjelaskan. Saya nggak tahu mahasiswa mengerti nggak apa yang saya jelaskan dengan kerangka ini. Mudah-mudahan mengerti. Harapan saya begitu. Saya pikir sampai di sini dulu materinya. Tentang tugas berikutnya adalah